Bab 1179 Adik Belajar. Benji Guan berbicara dengan sangat tenang, seolah-olah dia sedang berbicara tentang hal yang sangat sederhana. Sombong. Tidak, dia percaya diri. Escape setengah langkah. Bagi orang-orang seperti mereka, escape dan alam asli sudah menjadi batasnya. Escape 1. Dia tahu betapa sulitnya itu, atau lebih tepatnya, itu tidak mungkin. Segala sesuatu di dunia ada di dalam Dao. Siapa yang bisa melampaui kebenaran agung? Dalam pandangannya, tidak mungkin melampaui segalanya, apalagi melampaui kebenaran agung. Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa wanita bergaun polos adalah master escape. Tentu saja, bahkan tidak masalah. Dia bisa saja menghadapi master escape. Pada saat ini, Benji Guan menatap langit berbintang. Pada saat ini, dia melihat seseorang. Tian Dao. Di langit berbintang, Tian Dao menatap Benji Guan dan sedikit tersenyum. Benji Guan terkekeh dan berkata, "Jika dia tidak muncul, aku akan sangat kecewa." Tian Dao tertawa dan berkata, "Jika kamu tidak tahu, kamu tidak akan takut." Benji Guan tertawa, "Ketidaktahuan. Tian Dao, kamu takut pada wanita bergaun polos, itu karena kamu belum pernah melihat kekuatan yang sebenarnya, kamu takut karena kamu lemah." Di langit berbintang, Tian Dao memandang Benji Guan dan berkata sambil tersenyum, "Baik, sangat bagus. Mendengarkan apa yang kamu katakan lebih baik daripada membaca buku 10 tahun. Aku telah diajari." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Saat Benji Guan mengalihkan pandangannya, Tian Dao menyeringai. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping Tian Dao, "Kenapa kamu tidak membangunkannya?" Tian Dao tersenyum dan berkata, "Jika anak nakal memprovokasimu tanpa alasan, jangan bangunkan dia, karena sebagian besar waktu itu tidak berguna. Tidak hanya tidak berguna, kamu bahkan mungkin mendapat masalah, karena orang luar mungkin mengatakan bahwa kamu adalah seorang orang dewasa yang perhitungan dengan anak-anak. Cara yang benar adalah dengan memberinya manisan haus dan katakan padanya bahwa kamu melakukan pekerjaan dengan baik." Suara itu. Tian Dao berjalan ke kejauhan, "Mereka yang melakukan kesalahan harus dihukum." Suara itu berkata, "Jika kamu membuktikan kepada alam spiritual bahwa wanita bergaun polos itu kuat, mereka akan berhenti." Tian Dao berkedip, "Mengapa aku harus membuktikan kepada mereka?" Suara itu berkata dengan lembut, "Banyak orang akan mati." Tian Dao tertawa dan berkata, "Rahmat baik, tetapi belas kasihan juga harus dibagi. Untuk orang baik, kita harus baik, tetapi untuk orang jahat, kita harus kejam." Setelah hening sejenak, suara itu berkata, "Itu sebabnya kamu tidak memusnahkan makhluk di alam semesta ini." Tian Dao tersenyum kecil, "Manusia telah membuat kesalahan, tetapi dalam analisis terakhir, itu bukan sepenuhnya kesalahan mereka. Mereka lahir di alam semesta ini, lahir di bawah aturan bahwa master yang kuat akan dihormati. Nah, jika mereka tidak berlatih, mereka tidak dapat mengubah nasib mereka. Yang lemah bahkan tidak memiliki hak untuk hidup. Jadi, aku dapat mengerti bahwa mereka ingin berlatih. Jika mereka ingin menyalahkan, itu adalah kesalahan dari peraturan dunia ini." Suara itu berkata, "Kamu ingin mengubah aturan?" Tian Dao berkedip, "Bukankah ini hal yang sudah jelas?" Suara itu berkata lagi, "Apakah dia yang kamu pilih?" Tian Dao tersenyum dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Suara itu berkata, "Tidak, dia terlalu kejam." Tian Dao memutar matanya ke kanan, "Tolong, aku tidak memintanya untuk menjadi orang baik. Mengubah aturan akan menelan biaya darah. Bagaimana orang baik bisa menghadapi begitu banyak penjahat besar dari segala jenis?" Suara itu berkata lagi, "Apa yang kamu sukai dari dia?"
Tian Dao berkata sambil tersenyum, dia memiliki penguasa di dalam hatinya dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Nyatanya, orang ini memiliki banyak kekurangan fatal. Seringkali dia tahu bagaimana beradaptasi, tetapi seringkali dia sangat bodoh. Misalnya, kali ini, aku menyuruhnya pergi, tetapi dia tidak pergi. Mengapa dia tidak pergi? Karena dia adalah tipe orang yang tidak akan mengecewakan orang lain ketika orang lain tidak mengecewakannya. Hei, jika orang ini bertemu dengan orang yang licik, dia akan memperhitungkannya sampai akhir. Misalnya, jika aku memintanya untuk membantuku sekarang, bahkan jika aku memintanya untuk mengerahkan semua tenaga, dia akan melakukan karena aku membantunya. Dia tidak cukup jahat, tentu saja, terlalu jahat, tidak ada prinsip sama sekali, itu pahlawan, munafik. Suara itu berkata dengan suara yang dalam, ini sangat rumit. Tian Dao tersenyum, dia melirik ke langit berbintang di sekitarnya, dan berkata dengan lembut, dulu aku sangat ingin menjadi sederhana dan langsung menghancurkan makhluk di alam semesta ini dalam waktu 10.000 tahun. Nanti alam semesta juga akan pulih sendiri. Suara itu berkata, lalu mengapa kamu berubah pikiran? Tian Dao terkekeh dan berkata, belakangan, aku menemukan bahwa alasan mengapa alam semesta ini indah adalah karena ada kehidupan. Coba pikirkan, jika alam semesta ini tidak memiliki kehidupan, betapa sepinya itu. Suara itu diam. Tian Dao tiba-tiba melihat ke kedalaman langit berbintang, dan berkata dengan lembut, sayangnya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Suara itu berkata dengan suara yang dalam, aku pikir kamu kesepian. Tian Dao berkedip dan berkata sambil tersenyum, omong kosong, haha. Suara itu hendak berbicara, ketika Tian Dao tiba-tiba berkata, ada pengunjung dari luar. Suara itu berkata, siapa? Tian Dao tersenyum dan berkata, masalah, aku harus memblokirnya. Begitu suaranya turun, ruang hampa di depannya tiba-tiba terkoyak paksa, lalu seorang pria paruh baya keluar. Pria paruh baya itu tinggi dan memegang pedang panjang yang menyala-nyala. Dia memancarkan kekuatan tak terlihat, yang membuat langit berbintang di sekitarnya bergolak keras seperti air mendidih, yang sangat menakutkan. Pria paruh baya itu memandang Tian Dao dengan ketidakpedulian di matanya, seolah melihat seekor semut. Kamu adalah Tian Dao di sini. Tian Dao tersenyum tipis, ya. Kamu pasti berasal dari keluarga legendaris Jalan Iblis, kan? Pria itu tercengang, lalu berkata, apakah kamu tahu keluarga Jalan Iblis? Tian Dao berkata dengan tegas, keluarga iblis menguasai ribuan dunia. Di alam semesta yang besar ini, siapa yang tidak tahu? Siapa yang tidak kenal? Pria itu melihat Tian Dao, temukan aku seseorang. Tian Dao berkedip, apakah itu Queen? Nona pertama kalian? Pria itu memandang Tian Dao dan mengerutkan kening, kamu juga tahu itu? Tian Dao tertawa dan berkata, tebak saja. Pria itu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, bawa dia kepadaku. Tian Dao menyeringai, bolehkah aku bertanya untuk apa kamu menjemputnya kembali? Pria itu menyipitkan matanya sedikit, ini bukan sesuatu yang harus kamu, Tian Dao kecil bisa pedulikan. Jika kamu tidak ingin jiwamu dihancurkan, bawa dia menemuiku segera. Tian Dao berpikir sejenak, lalu berkata, ayo mengobrol dengan cara lain. Setelah selesai berbicara, dia mengetuk pria itu dengan ringan, tentu. Dalam sekejap, kekuatan misterius langsung mengunci orang tersebut. Pada saat ini orang tersebut ketakutan, karena ternyata dia tidak bisa bergerak. Pria itu memandang Tian Dao dan terkejut, kamu sebenarnya, ini sama sekali tidak mungkin, kamu. Tian Dao bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, kenapa kamu mencari Queen? Pria itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bawa dia kembali untuk menikah. Menikah.
Tian Dao berkedip, lalu dia melambaikan tangannya, kalian terlambat. Pria itu sedikit mengernyit, apa maksudmu? Tian Dao berkata dengan serius, Nona Queen telah menikah dengan kakakku Mileye, mereka bahkan sudah tidur bersama. Mendengar hal itu, laki-laki itu geram, bagaimana bisa Nona pertama bergabung dengan darah hina? Dia, Tian Dao memandang pria itu dengan setengah tersenyum, hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Wajah pria itu berkedut, dia tidak berani bersikap keras di depan Tian Dao. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bergabung dengan saudaramu. Apa aku boleh bertanya, bagaimana keadaan saudaramu? Tian Dao menoleh dan melihat, lalu berkata, sepertinya dia baru saja tiba di alam reinkarnasi belum lama ini. Pria itu penuh dengan ketidakpercayaan, apakah itu sangat lemah? Tian Dao menyeringai, sebenarnya kekuatannya tidak ada hubungannya dengan tingkatan alam. Pria itu menatap Tian Dao dengan wajah tidak percaya. Tian Dao tertawa dan berkata, aku tidak akan membunuhmu. Kembalilah dan beritahu kepala kalian bahwa Queen menikah dengan kakakku. Setelah beberapa saat, kakakku akan membawanya mengunjungi kepala kalian. Pria itu diam. Tian Dao terkekeh, apakah menurutmu kakakku tidak cukup baik untuk nona pertamamu? Pria itu diam dan tidak berani berbicara. Saat ini, dia tidak berani berkata kasar, apalagi mengucapkan kata yang tidak pantas. Hidup itu penting. Sebagai manusia, dia tetap harus bersikap pengecut bila perlu. Tian Dao memandang pria itu dan berkata dengan tegas, aku katakan, apakah kalian mengakuinya atau tidak, nona pertamamu sudah menjadi milik kakakku. Jika kalian tidak mengakui pernikahan ini, atau ingin balas dendam, kata-kata kakakku, 4 adiknya tidak akan setuju. Pria itu memandang Tian Dao, 4 adik. Tian Dao mengangguk, ya, kakakku punya 4 adik perempuan. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya, 3 potret tiba-tiba muncul di depan orang itu. Keempat lukisan tersebut adalah wanita bergaun polos, wanita berjubah putih, dan Lin Si Ye memegang duri aneh. Tian Dao menunjuk ke potret seorang wanita bergaun polos, ini adalah kakak tertuaku. Yah, dia tidak ada di sini sekarang, tapi aku yakin dengan kekuatanmu, kamu dapat menemukannya. Kalau keluarga kalian memiliki ketidakpuasan dengan pernikahan ini, kalian dapat mencarinya, dia akan memberi kalian penjelasan yang sangat masuk akal. Pria itu melirik potret wanita bergaun polos, lalu berkata, dibandingkan denganmu, siapa yang lebih baik? Pria itu tidak tahu seberapa kuat wanita bergaun polos, tapi dia bisa merasakan betapa kuatnya Tian Dao di depannya, jadi dia masih belum tahu. Tian Dao melirik potret wanita bergaun polos, lalu berkata dengan santai, kakak perempuan tertuaku dan aku sering bertukar pikiran, sepertinya 50-50. 50-50. Pria itu sedikit mengangguk, aku mengerti. Tian Dao tertawa dan berkata, kembalilah. Pria itu memberi sedikit hormat, terima kasih. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang ke langit berbintang. Setelah pria itu pergi, sebuah suara tiba-tiba terdengar di samping Tian Dao, bukankah kamu sedang menghasutnya? Tian Dao berkata dengan tegas, apakah Queen berteman dengannya? Suara itu berkata, benar. Tian Dao berkata lagi, lihat, Queen telah banyak membantunya, bukankah terlalu berlebihan baginya untuk membantu orang lain? Suara itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, jangan terlalu kelewatan. Tian Dao tertawa dan berkata, kalau begitu, apakah menurutmu aku terlalu kelewatan? Suara itu berkata, aku. Tian Dao berkata lagi, lihat, aku memundurkan orang-orang itu untuknya. Jika aku tidak memundurkan orang-orang itu, bukankah situasinya akan menjadi lebih buruk? Suara itu diam.
Tian Dao melanjutkan, aku membantunya menghadapi musuh besar, bukankah seharusnya dia berterima kasih kepadaku? Suara itu berkata dengan lembut, tapi, kamu juga mendatangkan musuh besar untuknya. Tian Dao berkedip, lalu berkata, mari kita ganti topik pembicaraan. Ini malam yang indah. Suara itu bersambung.